Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mahasiswa mata kuliah metode numerik 1 akan menjelaskan mengenai pengaruh pengambilan nilai awal terhadap hasil aproksimasi metode Newton untuk memenuhi tugas responsi praktikum metode numerik 1. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Julan Hernadi MSI serta asisten dosen Mas Triawan SSI yang disusun oleh Okta Mega Fortuna dengan NIM 19118, Anissa Sukmalinarta dengan NIM 19153, dan Hanifah Muftal Farha dengan NIM 19126. Di mana rumusan masalah yang kami ambil memiliki 2 poin. Poin pertama, apakah setiap nilai awal yang digunakan akan menghasilkan barisan aproksimasi yang konvergen? Poin kedua, apakah pengambilan nilai awal yang dekat dengan suatu akar akan menghasilkan barisan aproksimasi yang konvergen ke akar tersebut atau bisa jadi ke akar yang lainnya? Studi kasus. Studi kasusnya yaitu aproksimasi akar persamaan polinomial x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 8x min 4 sama dengan 0 yang mempunyai dua akar eksak yaitu x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2. Dan diketahui nilai fx sama dengan x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 8x min 4 sama dengan 0. Maka derivatif pertamanya yaitu 3x kuadrat min 10x plus 8, di mana pengambilan nilai tol yaitu 10 pangkat min 6. Akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai materi metode Newton. Metode Newton sendiri merupakan metode yang paling populer karena secara umum tingkat kekonvergenannya lebih cepat dari metode lainnya, dan implementasinya pun cukup sederhana dibandingkan metode lainnya, yaitu seperti metode bagi dua, metode secant, dan metode false position. Dan metode Newton ini hanya membutuhkan satu titik awal untuk membuat garis tangan dalam menemukan aproksimasinya. Untuk membangun formula iterasi metode Newton ini, pertama kita tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx yang melalui titik P0 dan Fp0, di mana kita gunakan persamaan garis yang berbentuk Y min Fp0 sama dengan M kali X min P0. Dengan M sama dengan F absen P0, derivatif pertama F di titik P0 adalah gradien garis singgung tersebut. Titik potong garis ini dengan sumbu X diperoleh dengan menetapkan Y sama dengan 0, yaitu 0 min Fp0 sama dengan F absen P0 dikali X min P0, di mana kita pindah ruas menjadi X min P0 sama dengan min Fp0 dibagi F absen P0. Kemudian kita pindah ruas lagi, X sama dengan P0 dikurangi Fp0 dibagi F absen P0. Selanjutnya, aproksimasi pertama diperoleh dengan pengambilan P1 yang didefinisikan dengan X sehingga diperoleh P1 sama dengan P0 dikurangi Fp0 dibagi F absen P0. Dengan memandang P1 sebagai pengganti P0 sebelumnya, diperoleh P2 sama dengan P1 dikurangi Fp1 dibagi F absen P1. Dan pola di atas akan terus berlanjut untuk menemukan nilai P3, P4, P5, dan seterusnya. Nah, teman-teman, sebelumnya udah dijelaskan kan mengenai metode Newton. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai algoritma metode Newton. Untuk langkah pertama yang dilakukan adalah mulai dengan mengambil aproksimasi awal P0 yang sembarang. Selanjutnya, untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, hitunglah nilai F aksen Pn-1. Nah, apabila F aksen Pn-1 tidak sama dengan 0, maka kita ambil Pn sama dengan Pn-1 dikurangi F Pn-1 dibagi F aksen Pn-1. Selanjutnya kita menggunakan kriteria stopping dengan nilai mutlak Pn dikurangi Pn-1 itu kurang dari atau sama dengan tol, di mana tol ini merupakan suatu nilai toleransi tertentu. Nah, apabila ada salah satu langkah di mana menghasilkan F aksen Pn-1 sama dengan 0, maka metode Newton dengan titik awal ini tidak dapat diterapkan.
Untuk mengatasi masalah ini, mungkin dapat menggunakan penghentian titik awal. Untuk menjalankan metode ini, dibutuhkan formula eksplisit untuk derivatif f aksen X. Selanjutnya, perhatikan M-file Newton berikut. Kita tulis dengan nama Newton 3, dengan nilai input P0 dan toleransi, dengan output akar dan langkah, di mana akar merupakan barisan aproksimasi dan langkah adalah banyaknya langkah yang dilakukan. Selanjutnya kita cari nilai Fp, yaitu dengan sintaks Vval fun P0 dan juga turunannya dFp sama dengan Vval d fun P0. Kemudian dicari nilai P dengan sintaks P sama dengan P0 min Fp per dFp, di mana nilai P adalah nilai Pn untuk N sama dengan 1. Selanjutnya kita definisikan akar aproksimasi dari metode Newton, yaitu akar P0 dengan langkah awal 1. Selanjutnya kita masuk ke fungsi while absolute P min P0 lebih dari toleransi. Perlu diingat ya teman-teman, jika nilai absolut P min P0 kurang dari toleransi, maka langkahnya akan berhenti. Namun sebaliknya, jika absolut P min P0 lebih dari toleransi, maka langkah akan berlanjut. Langkah selanjutnya akan ditambahkan 1. P0 yang sekarang ini adalah P yang lama dan P yang sekarang adalah P yang baru atau di dalam perhitungan manualnya sama dengan P1. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi yang akan kita gunakan. Diketahui bahwa fungsi polinomial x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 8x min 4 sama dengan 0. Dan memiliki derivatif atau turunan sama dengan 3x kuadrat dikurangi 10x ditambah 8. Nah, begitu teman-teman mengenai algoritma metode Newton ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penerapan algoritma metode Newton. Setelah dijelaskan M-file dari metode Newton, selanjutnya kita akan menerapkan M-file tersebut untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu apakah setiap nilai awal yang digunakan akan menghasilkan barisan aproksimasi yang konvergen. Di sini berarti bahwa kita bisa menggunakan sembarang nilai P0. Nah, pertama-tama kita akan memanggil fungsi dengan memasukkan nilai awal P0 sebesar 0 dengan toleransi sebesar 1e min 6. Dari pengambilan nilai awal sebesar 0 menghasilkan barisan aproksimasi yang konvergen. Kita coba lagi untuk memasukkan nilai awal P0 sebesar 10 dengan toleransi sama, yaitu sebesar 1e min 6. Nah, di sini terlihat ya bahwa pengambilan nilai awal P0 sebesar 10 masih menghasilkan barisan aproksimasi yang konvergen juga. Kemudian kita coba lagi untuk memasukkan nilai awal yang bernilai negatif, yakni negatif 0,4 dengan toleransi sebesar 1e min 6. Dari pengambilan nilai awal yang negatif pun, yaitu negatif min 0,4, masih menghasilkan barisan aproksimasi yang konvergen. Kita coba lagi untuk pengambilan nilai awal P0 yang sangat besar, yakni 999 dengan toleransi masih sama, 1e min 6. Nah, di sini terlihat bahwa pengambilan nilai awal yang sangat besar pun masih menghasilkan barisan aproksimasi yang konvergen. Namun, ketika kita coba untuk memasukkan nilai awal sebesar 1,5 dengan toleransi sebesar 1e min 6, terlihat bahwa pengambilan nilai awal sebesar 1,5 menghasilkan barisan aproksimasi yang tidak konvergen. Kemudian, untuk menjawab rumusan masalah kedua, yakni apakah nilai awal yang dekat dengan suatu akar akan menghasilkan barisan aproksimasi yang konvergen ke akar tersebut, atau bisa jadi ke akar yang lain. Sebelumnya telah diketahui bahwa nilai eksak dari persamaan yang digunakan adalah x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2. Pertama, kita akan mengambil nilai awal yang dekat dengan akar eksak x1 sama dengan 1.
Nah, di sini kita panggil fungsinya terlebih dahulu dengan memasukkan nilai awal P0 sebesar 1,2 dengan toleransi sebesar 1E-6. Diperoleh hasil bahwa pengambilan nilai awal sebesar 1,2 yang dekat dengan akar eksak X1 sama dengan 1 juga menghasilkan barisan aproksimasi yang konvergen ke akar eksak X1 sama dengan 1. Nah, kita coba lagi untuk pengambilan nilai awal sebesar min 0,5 dengan toleransi sebesar 1E-6. Nah, dapat kita lihat juga di sini bahwa pengambilan nilai awal sebesar min 0,5 menghasilkan barisan aproksimasi yang konvergen juga menuju akar eksak ke X1 sama dengan 1. Nah, kita coba lagi untuk pengambilan nilai awal sebesar min 2 dengan toleransi 1E-6. Kita lihat di sini hasilnya juga menghasilkan barisan aproksimasi yang konvergen ke akar eksak X1 sama dengan 1. Namun, pada pengambilan nilai awal sebesar 1,4 dengan toleransi 1E-6, kita dapatkan hasil aproksimasinya konvergen, tapi konvergennya ke akar eksak yang kedua, yaitu X2 sama dengan 2. Padahal, di sini pengambilan nilai awal sebesar 1,4 itu dekat dengan akar eksak yang pertama, yaitu X1 sama dengan 1, namun untuk hasil aproksimasinya malah menuju ke akar yang kedua, yaitu X2 sama dengan 2. Selanjutnya, untuk akar eksak yang kedua, X2 sama dengan 2, kita akan mengambil nilai awal dengan nilai awal yang dekat dengan akar eksak tersebut, yakni kita mulai dari pengambilan nilai awal sebesar 3 dengan toleransi sebesar 1E-6. Nah, di sini terlihat ya bahwa pengambilan nilai awal sebesar 3 dia menghasilkan barisan aproksimasi yang konvergen ke akar eksak X2 sama dengan 2. Kita coba sekali lagi untuk pengambilan nilai awal sebesar 4 dengan toleransi sebesar 1E-6. Di sini juga karena 4 lebih dekat dengan akar eksak 2, maka menghasilkan barisan aproksimasi yang konvergen ke akar eksak X2 sama dengan 2. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kita lakukan di MATLAB tadi, kita peroleh untuk rumusan masalah pertama ini pada tabel ke-1. Di sini terlihat kita tadi mengambil nilai awal sebesar 99, 10, 0, min 0,4, dan 1,5. Terlihat bahwa yang tidak konvergen adalah pada pengambilan nilai awal sebesar 1,5. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua, kita bisa lihat di tabel yang kedua ini dengan pengambilan nilai awal P0 sebesar min 2, min 0,5, 1,2, 1,4, 3, dan 4. Di sini terlihat bahwa dengan pengambilan nilai awal yang sebesar 1,4, yang notabene dia dekat dengan akar eksak yang pertama, X1 sama dengan 1, namun hasil barisan aproksimasinya malah menuju ke akar yang lain, yaitu ke akar X2 sama dengan 2. Jadi, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap nilai awal yang digunakan tidak selalu menghasilkan barisan aproksimasi yang konvergen, dan pengambilan nilai awal yang dekat dengan suatu akar pada beberapa percobaan menghasilkan barisan aproksimasi yang bisa jadi konvergen ke akar tersebut serta ke akar lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.